Ponselku berdering tepat pada pukul 2 pagi. Suara ibu membelah kegelapan kamarku seperti pisau yang dingin. Besok malam, keluarga calon istri adikmu akan datang untuk makan malam di rumah. Kamu boleh datang, tapi ibu minta satu hal. Jaga mulutmu. Aku terbangun, duduk di tepi ranjang apartemenku yang sepi. Kenapa? Ayah calon istrinya itu seorang hakim senior, jawabnya dengan nada tajam dan mendesak. Jangan bikin ibu malu di depan mereka, seperti yang biasa kamu lakukan. Aku tersenyum getar di tengah kegelapan, mengusap wajahku yang lelah. Paham, Bu? Namaku Nila. Usiaku 34 tahun. Dan ini adalah kisah tentang malam di mana rumah kebohongan yang dibangun dengan sangat hati-hati oleh keluargaku selama puluhan tahun, hancur berantakan di atas meja makan. Semua itu terjadi hanya karena satu orang pria mengajukan sebuah pertanyaan sederhana. Namun sebelum sampai ke sana, izinkan aku menceritakan bagaimana rasanya tumbuh besar sebagai anak yang salah dalam sebuah keluarga. Aku dibesarkan di Bogor, sebuah kota di mana curah hujan selalu tinggi, dan semua orang mengenal nama tetangganya, tahu di mana anak mereka sekolah, dan tahu apa yang digunjingkan ibu-ibu di acara arisan hari Minggu lalu. Dan apa yang ibuku, Marlina, katakan tentangku kepada ibu-ibu itu tidak pernah banyak. Marlina memiliki 2 orang anak. Namun jika Anda mendengar cara dia berbicara, Anda akan mengira dia hanya memiliki 1 anak. Erwan. Erwan yang sangat menawan. Erwan yang pandai bergaul. Erwan yang selalu membawa kebahagiaan setiap kali dia melangkah ke dalam ruangan. Sedangkan aku adalah anak perempuan yang selalu mendebatnya. Anak yang selalu membuatnya sakit kepala. Aku baru berusia 7 tahun saat pertama kali menyadari susunan bingkai foto di atas meja ruang tamu kami. Ada 5 bingkai foto Erwan. Foto saat dia mengaji di TPA, foto seragam sekolah dasar, foto liburan keluarga ke puncak, foto paduan suara sekolah, dan foto perayaan ulang tahunnya yang meriah. Sementara fotoku, hanya ada 1, terselip di belakang vas bunga hias, di mana Anda harus menggeser vas itu terlebih dahulu jika ingin melihat wajahku. Aku berusia 17 tahun ketika aku lulus SMA dengan predikat terbaik kedua di angkatanku. Ibu tidak datang ke acara kelulusanku. Alasannya? Erwan ada pertandingan futsal antar sekolah. Erwan duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan. Dia hanya pemain cadangan, namun ibuku duduk di tribun, bersorak riuh untuk seorang anak laki-laki yang bahkan tidak pernah turun ke lapangan. Sementara aku berjalan melintasi panggung kelulusan sendirian. Aku mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah sarjana hukum, dan beasiswa penuh lagi untuk meraih gelar magister. Aku melunasi sendiri sisa biaya hidup dan keperluanku. Aku tidak pernah meminta sepeser pun uang dari keluargaku. Namun, apa yang ibu katakan kepada tetangga-tetangga kami? Dia bilang aku berhenti kuliah dan pergi merantau tanpa kejelasan. Dia tidak menyebutkan kemana aku pindah. Dia tidak menyebutkan alasannya. Dia hanya membiarkan keheningan dan asumsi buruk tetangga melakukan tugasnya. Dan di lingkungan kami, menjaga nama baik adalah segalanya. Keheningan ibu adalah cara yang halus untuk mencoretku dari silsilah kebanggaan keluarga. Meski begitu, aku tetap meneleponnya setiap hari Minggu. Aku tetap mengirimkan parsel setiap menjelang Lebaran. Aku tetap menempuh perjalanan macet selama 2 jam dari Jakarta ke Bogor setiap hari raya. Hanya untuk mendengar ibu mengalihkan setiap pembicaraan kembali ke Erwan sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Aku terus hadir. Aku terus berharap sampai sebuah telepon berdering pada pukul 2 pagi. Biar ku ceritakan sedikit tentang Erwan. Adik laki-lakiku berusia 29 tahun. 5 tahun lebih muda dariku. Dia memiliki senyum santai yang membuat orang percaya padanya, bahkan sebelum dia mengucapkan sepatah kata pun. Dia bekerja sebagai tenaga penjual mobil di sebuah dealer kelas menengah di luar Jakarta. Dia lumayan mahir dalam pekerjaannya, tapi tidak ada yang spektakuler. Namun, jika Anda bertanya pada ibu, Erwan adalah direktur penjualan regional. Erwan sedang dipertimbangkan untuk promosi besar. Erwan baru saja menutup kesepakatan bernilai miliaran rupiah. Tidak ada satupun dari cerita itu yang benar. Namun, ibu mengatakannya dengan keyakinan yang begitu absolut. Hingga Erwan sendiri perlahan mulai mempercayainya. Lebaran tahun lalu, saat aku pulang ke Bogor,
Ibu menarikku ke sudut ruangan sebelum tamu-tamu datang. Jangan bicarakan soal pekerjaanmu hari ini. Erwan sedang mengalami masa sulit. Bisiknya penuh penekanan. Aku setuju. Aku tutup mulut. Selama 3 jam, Erwan bercerita tentang klien-klien besarnya. Sementara tidak ada satu orang pun yang menanyakan kabarku. Tidak satu pun. Aku hanya diam dan mencuci piring di dapur sendirian setelah acara selesai. Ibu punya akun media sosial. Dia rutin mengunggah foto Erwan dengan keterangan puitis seperti, "Sangat bangga dengan pencapaian karier putraku, anak ini akan menjadi orang besar." Suatu malam di apartemenku di kawasan SCBD Jakarta, aku menggulir seluruh lini masa akunnya. 2 tahun penuh unggahan, namaku tidak muncul sama sekali. Tidak satu kali pun. Aku meletakkan ponsel dan menatap langit-langit apartemenku. Apartemen yang kubayar dengan karier yang selalu dia anggap tidak pernah ada. Aku tidak butuh ibu menyombongkan diriku. Aku tidak butuh dia membuatkan tagar khusus untukku. Aku hanya butuh dia berhenti menghapus keberadaanku. Tapi ibu tidak menghapusku karena dia membenciku. Itu terlalu sederhana. Dia menghapusku karena keberadaanku memperumit narasi dongeng yang sedang dia bangun. Dan dia jauh lebih mencintai narasinya daripada kebenaran itu sendiri. Kenyataannya, aku adalah seorang pengacara litigasi di sebuah firma hukum ternama di Jakarta selama 8 tahun. Aku menangani kasus-kasus besar, sengketa perusahaan, hak sipil, ketenaga kerjaan. Jenis pekerjaan di mana Anda berdiri di ruang sidang, berdebat demi membela orang-orang yang diremehkan. Dan Anda memaksa hukum untuk berpihak pada kebenaran. 5 bulan yang lalu, aku berargumen untuk sebuah kasus besar di pengadilan tinggi. Hakim yang memimpin sidang adalah Mansur, pria berambut perak, bermata tajam, dikenal karena memimpin ruang sidang dengan sangat efisien, dan sama sekali tidak memiliki toleransi terhadap pengacara yang tidak siap. Lawanku adalah pengacara senior dari firma hukum yang 3 kali lebih besar dari kantorku. Aku menjadi pengacara utama. Aku sangat gugup, tapi aku mempersiapkan diri. Aku mempelajari berkasku sampai catatanku memiliki catatan tambahan. Dan catatan tambahan itu memiliki tab kode warna. Ketika aku berdiri untuk menyampaikan argumen lisanku, semuanya mengalir begitu saja. Kata-kata keluar dengan bersih, tajam, dan presisi. Aku melihat Hakim Mansur mencondongkan tubuhnya ke depan. Bukan karena dia setuju denganku, tapi karena dia benar-benar mendengarkan. Kami memenangkan kasus itu. Setelah sidang selesai di lorong pengadilan yang berlapis marmer, Hakim Mansur menghentikan langkahku. "Pengacara Nila," panggilnya. Itu adalah salah satu argumen lisan paling presisi yang pernah saya dengar tahun ini. Dia menjabat tanganku erat. Lalu dia berlalu, sementara aku berdiri di lorong itu, sekuat tenaga menahan air mata haru. Aku tidak memberitahu ibu tentang hal ini. Tidak ada gunanya. Terakhir kali aku menyebut soal pekerjaan di telepon, dia memotong kalimatku. Orang-orang tidak tertarik dengar soal hukum-hukum yang membosankan Nila. Lalu dia menghabiskan 40 menit menceritakan bagaimana Erwan mendapat pujian dari pelanggannya. Jadi aku menyimpan kemenanganku sendiri. Aku menyimpan jabatan tangan sang hakim untuk diriku sendiri. Aku menyimpan semuanya di tempat yang sepi dan aman di dalam hatiku. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa hakim yang menjabat tanganku di lorong pengadilan itu adalah ayah dari wanita yang akan dinikahi adikku. Dan kini, panggilan telepon jam 2 pagi ini kembali menarikku ke dalam orbit keluargaku. Satu hal lagi, suara ibu terdengar kembali di telepon, memecah lamunanku. Jika ada keluarga calon istri Erwan yang bertanya apa pekerjaanmu, bilang saja kamu kerja di bagian administrasi kantor. Jangan sebut-sebut soal hukum. Jangan sebut nama firmamu. Buat sesederhana mungkin. Aku terdiam cukup lama. Kenapa? Karena ini bukan tentangmu, Nila. Ini malamnya Erwan. Bisakah kamu tidak egois dan tidak membuat segala sesuatunya tentang dirimu sendiri? Walau hanya untuk sekali ini saja? Aku memejamkan mata. Aku bisa saja mendebatnya. Aku bisa bertanya mengapa karierku, pencapaianku, harus disembunyikan di meja makan keluargaku sendiri. Tapi ini jam 2 pagi. Dan aku sudah menjalani perdebatan ini selama 34 tahun. Baiklah, ucapku pelan. Aku menutup telepon, kembali menatap langit-langit kamar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku,
Aku mulai bertanya-tanya. Kenyataan buruk seperti apa yang sebenarnya sedang berusaha ibu tutupi? Jumat sore, aku meninggalkan kantorku di kawasan SCB pada pukul 4, mengganti setelan CD-ku dengan pakaian yang lebih santai namun tetap rapi, dan memacu mobilku memasuki tol Jagorawi menuju Bogor. Perjalanan 2 jam ini sudah kulakukan ratusan kali. Melewati deretan gedung pencakar langit Jakarta yang perlahan berganti menjadi pepohonan rimbun dan udara yang sedikit lebih sejuk. Melewati pintu keluar tol di mana aku selalu berpikir untuk memutar balik saja, namun tidak pernah kulakukan. Radio mobil kubiarkan mati. Aku sedang berpikir. Aku memikirkan hari ibu 3 tahun yang lalu, ketika aku mengirimkan buket bunga anggrek yang mahal beserta kartu ucapan tulisan tangan. Sore harinya ibu menelepon, bukan untuk berterima kasih kepadaku, melainkan untuk bercerita. Erwan tadi pagi membelikan ibu bubur ayam kesukaan ibu. Manis sekali ya adikmu itu. Tidak ada satu kata pun tentang bunga anggrekku. 2 minggu kemudian saat aku berkunjung, kutemukan buket itu sudah dibuang ke tempat sampah. Layu dan tak tersentuh. Aku memikirkan saat aku membayar perbaikan atap rumah kami yang bocor setelah badai hebat tahun lalu. Aku yang mentransfer uangnya. Aku yang menyewa tukang. Aku yang memastikan semuanya selesai dengan baik. Namun, ketika ibu-ibu tetangga bertanya, ibu memberitahu mereka bahwa ada kerabat jauh yang berbaik hati membantu. Bukan putri sulungnya, hanya kerabat. Aku memikirkan 6 bulan lalu, malam di mana aku memenangkan kasus terbesar dalam karierku. Aku menelepon ke rumah dengan dada yang masih bergemuruh bangga. Ibu mendengarkan mungkin hanya selama 15 detik. Baguslah Nila. Oh ya, Erwan baru saja dipuji oleh klien besarnya. Karirnya benar-benar sedang melesat. Aku mencengkeram kemudi lebih erat. Aku menepi di sebuah pom bensin di daerah Cibubur untuk mengisi bahan bakar. Sambil menunggu, aku menatap pantulan diriku di kaca jendela mobil. Malam ini aku memilih pakaianku dengan sangat hati-hati. Blus sutra berwarna navy, celana bahan berpotongan rapi, dan jam tangan favoritku. Profesional namun tidak mencolok. Aku juga melihat jas kerjaku tergantung di belakang jok. Aku memilihnya pagi tadi tanpa memikirkan alasannya. Tapi, berdiri di sini sekarang, aku tahu aku tidak ingin terlihat seperti pegawai rendahan yang dideskripsikan ibu kepada keluarga calon besannya. Tapi sudahlah, ini hanya satu acara makan malam yang tenang. Hanya itu, satu malam untuk Erwan. Aku kembali ke jalan. Matahari mulai terbenam di balik siluet Gunung Salak. Aku terus menyetir. Aku tiba di rumah 1 jam lebih awal. Marlina, ibuku, menyambutku di pintu. Rambutnya disanggul rapi, mengenakan tunik batik sutra keluaran terbaru, dan sepasang anting mutiara. Senyum di wajahnya adalah senyum yang selalu ia pakai saat sedang mengatur sebuah pertunjukan. Masuklah, kita perlu bicara sebelum mereka datang, katanya pelan namun penuh tuntutan. Ia menuntunku masuk ke dalam rumah layaknya seorang sutradara yang sedang mengarahkan pemeran figuran. Kamu duduk di sini, di ujung. Jangan duduk di dekat Pak Hakim. Jangan bicarakan soal Jakarta kecuali ditanya. Dan kalaupun ditanya, jawab seadanya saja. Ibu berhenti sejenak, merapikan letak taplak meja makan bermotif floral. Dan ingat pesan ibu, Nila. Kalau ada yang bertanya apa pekerjaanmu, kamu kerja di bagian administrasi kantor. Kamu mengurus dokumen-dokumen biasa, tidak ada yang spesial, paham? Aku berdiri di ambang pintu ruang makan, merasakan darahku berdesir. Bu, aku ini pengacara. Kenapa aku harus berbohong? Ibu berbalik menatapku dengan cepat, matanya memicing tajam. Karena malam ini bukan tentangmu, Nila, ini malam Erwan. Menjaga nama baik keluarga di depan calon mertua adikmu itu wajib. Bisakah kamu, untuk sekali ini saja dalam hidupmu, tidak egois dan tidak merusak suasana? Aku menelan ludah yang terasa pahit. Kutatap melewati bahu ibu, ke arah ruang keluarga. Bapak Nardi duduk di kursi goyangnya. Koran sore terbuka lebar menutupi wajahnya, matanya dengan cermat terpaku pada halaman olahraga. Dia tidak menoleh,
Dia tidak pernah menoleh selama 34 tahun terakhir, selalu memilih menjadi hantu di rumahnya sendiri, daripada menghadapi kemarahan istrinya. Pintu depan terbuka. Erwan masuk. Ia mengenakan kemeja batik, lengan pendek yang disetrika licin, rambutnya disisir rapi ke belakang. Dia melihatku, tersenyum dengan cara seperti Anda tersenyum pada seseorang, yang Anda harap tidak akan membuat masalah. "Hai Mbak Nila, syukurlah bisa datang," sapanya. Kemudian ia menurunkan suaranya, melirik ke arah ibu sebelum menatapku lagi. "Ibu sudah kasih tahu aturannya kan?" Disitulah semuanya menjadi jelas. Erwan tahu. Dia tahu persis apa yang direncanakan ibu, dan dia setuju dengan hal itu. "Aku dengar," jawabku datar. "Tolong ya Mbak, cuman buat malam ini." "Nggak usah dibesar-besarkan," bujuk Erwan ringan, seolah memintaku menyembunyikan identitasku sama sepele dengan memintaku menggeser posisi piring. Aku menatap adik laki-lakiku. Bocah yang dulu selalu kubacakan buku cerita sebelum tidur. Bocah yang dulu selalu kuantar ke tempat les saat ibu beralasan sedang sakit kepala. Kini, bocah itu memintaku menghapus keberadaanku demi kenyamanannya. Dan dia mengatakannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Aku tidak akan berbohong kalau ada yang bertanya langsung kepadaku," tegasku. Erwan mengangkat bahu. "Nggak akan ada yang nanya kok, Mbak." Ruang makan malam itu terlihat seperti halaman majalah interior. Ibu telah melampaui batas kemampuannya. Lampu gantung diredupkan menjadi pendaran hangat. Taplak meja linen putih, bunga sedap malam segar di dalam vas kristal. Piring-piring keramik mahal yang hanya keluar dari lemari kaca ketika ibu sedang tampil. Dia bahkan menyewa jasa catering kecil-kecilan. Aku menghitung kursi. Ada 8. Kartu nama di atas meja ditulis tangan dengan huruf tegak bersambung oleh ibu. Aku menemukan namaku di ujung meja, sejauh mungkin dari titik tengah, di posisi yang nyaris menyentuh pintu dapur. Kartu nama Erwan berdampingan dengan milik Alia, tunangannya. Sedangkan kartu nama ibu berada tepat di seberang tempat Hakim Mansur akan duduk. Geometri kekuasaan keluarga ini disusun dengan sangat cermat di atas meja makan. Bel pintu berbunyi. Alia tiba lebih dulu. Ia menyetir sendiri, mendahului orang tuanya. Usianya 28 tahun, wajahnya teduh, mengenakan pakaian sederhana yang elegan. Ia memiliki tatapan hangat yang membuat Anda merasa dihargai sejak detik pertama ia menatap Anda. Alia melihatku dan langsung mengulurkan tangannya sambil tersenyum ramah. "Mbak Nila?" "Ya?" "Mas Erwan banyak cerita tentang Mbak." "Mbak tinggal di Jakarta, kan? Sibuk kerja apa di sana?" Mulutku baru saja terbuka untuk menjawab. Namun tiba-tiba, ibu materialisasi di sebelahku, seolah ia baru saja berteleportasi. "Oh, Nila cuma kerja urus-urus administrasi di kantor. Nggak ada yang terlalu menarik kok," sela ibu cepat, nadanya ceria namun mematikan. Ia langsung meraih lengan Alia, menuntunnya menjauh dariku. "Sini sayang, ibu mau lihat cincin tunanganmu." "Wah, Erwan memang punya selera yang bagus ya?" Cincin itu sebenarnya sederhana. Berlian kecil di atas pita emas tipis. Tapi ibu memujinya seolah itu adalah perhiasan mahkota kerajaan. Alia tersenyum sopan meladeni ibu. Tapi saat ia dituntun menuju ruang tamu, ia melirik kembali ke arahku. Hanya lirikan singkat, tapi aku bisa menangkapnya. Itu adalah tatapan seseorang yang diam-diam sedang menyusun teka-teki di dalam kepalanya. Aku berdiri sendirian di ruang makan. Lampu gantung berdengung pelan di atasku. Bunga sedap malam itu tercium mahal. Dan aku baru menyadari bahwa seluruh malam ini telah direkayasa sedemikian rupa. Setiap serbet, setiap posisi kursi, setiap jawaban yang sudah diskenariokan. Semuanya dirancang dengan satu tujuan utama, agar aku menghilang. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Ibu menarik napas dalam, membetulkan letak sanggulnya di cermin lorong sekali lagi. Lalu melangkah ke pintu depan dengan keanggunan yang telah ia latih selama berhari-hari. Hakim Mansur melangkah masuk lebih dulu. Ia lebih tinggi dari yang kuingat saat di ruang sidang. Rambut peraknya disisir rapi, bahunya tegak, mencerminkan postur seorang pria yang terbiasa membuat ruangan menjadi sunyi hanya dengan kehadirannya. Di belakangnya, Ibu Elita menyusul, elegan, tenang, dengan tatapan tajam dan stabil,
yang seolah tidak melewatkan detail sekecil apapun di rumah ini. Ibu segera memulai pertunjukannya. Pak Mansur, Ibu Elita, selamat datang di kediaman kami yang sederhana. Ini suami saya, Nardi. Bapak menjabat tangan mereka, tersenyum kaku, dan hampir tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan ini, Ibu berseri-seri, menarik Erwan ke depan. Putra kebanggaan kami, Erwan. Dia direktur penjualan regional. Kariernya sangat cemerlang di Jakarta, kami benar-benar bangga padanya. Erwan mengulurkan tangan, memasang senyum santainya yang paling meyakinkan. Hakim Mansur menjabat tangannya, sopan namun terukur. Kemudian ibu menoleh ke arahku. Ada jeda sepersekian detik, nada suaranya berubah, lebih ringan, lebih cepat, seolah-olah dia sedang membacakan catatan kaki yang tidak penting. Dan ini Nila, putri kami. Dia bekerja di bagian administrasi kantor di Jakarta. Hakim Mansur meraih tanganku. Genggamannya kuat, dan kemudian dia berhenti. Dia menahan jabatan tangan itu 1 detik terlalu lama. Alisnya sedikit berkerut. Persis seperti yang sering ia lakukan di kursi hakim ketika ada fakta dalam persidangan yang tidak sesuai. Mariska, ucapnya pelan, menyebut nama belakang keluarga kami. Nila Mariska. Jantungku berdegup kencang. Aku mengenali tatapan itu. Aku pernah melihatnya di ruang sidang. Ibu tertawa, suara yang terdengar terlalu ceria dan terlalu cepat. Ayo semuanya, silakan duduk. Makanan sudah hampir siap. Ibu merangkul lengan Hakim Mansur dan membimbingnya ke meja makan dengan efisiensi seorang polisi, lalu lintas yang sedang mengalihkan kemacetan. Namun, Hakim Mansur menoleh ke arahku saat ia dituntun pergi. Matanya tetap tertuju padaku selama 3 detik penuh. Makan malam dimulai. Ibu menguasai meja seperti seorang dirigen orkestra. Erwan menutup 3 kesepakatan besar kuartal ini, katanya sambil menyodorkan piring berisi rendang. Manajernya bilang dia belum pernah melihat orang dengan bakat alami dalam menjaga hubungan dengan klien seperti Erwan. Erwan mengangguk-angguk sambil menyeringai. Dia tidak membantah. Dia tidak pernah membantah ibu. Bapak mengunyah dengan tenang. Aku juga mengunyah dengan tenang. Kami adalah penonton dalam pertunjukan tunggal Marlina, dan kami berdua tahu peran kami masing-masing. Hakim Mansur mendengarkan. Ibu Elita juga mendengarkan. Mereka sangat sopan, bahkan penuh perhatian. Tapi aku menyadari mata Ibu Elita terus mengamati ruangan ini. Dia memperhatikan bagaimana ibu memotong kalimatku saat aku hendak mengambil piring sayur. Dia memperhatikan bagaimana ibu mengalihkan pembicaraan dariku 2 kali dalam waktu 3 menit. Nila, tolong bantu ibu cek oven sebentar, sayang, perintah ibu. Aku berdiri, memeriksa oven yang sebenarnya sudah dimatikan. Nila, bisa ambilkan air mineral lagi dari kulkas? Sepertinya yang di meja sudah hampir habis. Aku berdiri lagi, mengambil air, duduk kembali. Kali ketiga aku membuka mulut hanya untuk memuji rasa kentang balado itu, ibu langsung memotongku. Pak Mansur, apakah Bapak sudah lihat foto-foto Erwan saat memimpin rapat besar di kantornya? Ibu Elita meletakkan garpunya perlahan. Hampir dengan santai, dia berkata, Ibu Marlina, saya ingin sekali mendengar Nila bercerita tentang dirinya sendiri. Meja makan menjadi sunyi selama setengah detik. Senyum ibu tidak goyah, tapi matanya bergetar. Oh, Nila itu orangnya sangat tertutup, katanya. Suaranya halus seperti kaca. Dia tidak suka membicarakan dirinya sendiri. Iya kan sayang, semua orang melihatku. Aku merasakan panas menjalar di dadaku. Aku merasakan kata-kata yang telah kutelan selama 34 tahun mendesak ingin keluar. Dan aku menatap ibuku, lipstik sempurnanya, senyum yang telah ia latih, genggaman besinya pada setiap kalimat di ruangan ini, dan aku berkata, saya tidak keberatan sama sekali. Tangan kiri ibu mencengkeram serbetnya erat-erat. Alia mencondongkan tubuh ke arahku dengan rasa ingin tahu yang tulus. Jadi Mbak Nila, Mbak suka tinggal di Jakarta? Saya dengar daerah sekitar kantor Mbak sangat macet kalau sore. Aku mulai merasa rileks. Ini hanya percakapan normal. Saya sangat menikmatinya. Kantor saya dekat dengan pengadilan tinggi. Jadi kalau sore memang...
Ibu terbatuk keras dan tajam. Jenis batuk yang sebenarnya bukan batuk. Nila, tolong ambilkan air lagi ke dapur. Sepertinya yang ini juga hampir habis. Air mineral yang kubawa 10 menit lalu masih terisi 3/4 botol. Semua orang bisa melihatnya. Aku berhenti di tengah kalimat, berdiri, dan berjalan ke dapur. Ibu mengikutiku masuk. Pintu dapur yang berayun bahkan belum berhenti bergerak, sebelum ibu sudah berada di depan wajahku. Suaranya turun menjadi bisikan yang begitu kencang hingga bisa menyayat hati. "Apa yang kamu lakukan?" Alia bertanya padaku. Aku cuma menjawab. "Kamu menyebut soal pengadilan. Ibu sudah bilang jangan sebut-sebut soal hukum atau apapun." "Bu, aku cuma bilang kantorku dekat sana. Itu soal geografi." "Ibu tahu akalmu, Nila." Jari telunjuknya berada 1 inci dari wajahku. "Kamu selalu menemukan cara untuk membuat segala sesuatunya tentang dirimu sendiri. Jangan berani-berani kamu merusak malam ini untuk adikmu." Aku berdiri di sana, memegang botol air yang tidak perlu diisi ulang. Menatap wanita yang melahirkanku, yang kini gemetar. Bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lebih dekat dengan ketakutan. Dia tidak marah karena aku hampir mengatakan hal yang salah. Dia ketakutan karena seluruh bangunan kebohongannya hanya berjarak 1 kalimat jujur dari kehancuran total. "Aku akan kembali duduk," kataku tenang. Aku berjalan kembali ke meja. Hidangan utama disajikan, salmon panggang bumbu rempah. Ibu menarasikan setiap hidangan seperti pembawa acara masak. Tapi Hakim Mansur tidak tertarik pada salmon itu. Dia tertarik padaku. "Nila," katanya, memotong monolog ibu tentang kualitas catering yang ia sewa. "Sudah berapa lama Anda di Jakarta?" "Sekitar 8 tahun, Pak." 8 tahun. Dia mengangguk pelan. "Itu waktu yang cukup lama. Di daerah mana kantor Anda?" Garpu ibu membeku di tengah jalan menuju mulutnya. "Pak Mansur, apa Bapak mau lihat foto Erwan waktu kecil? Dia dulu anak yang paling..." "Nanti saja, Bu Marlina." Hakim Mansur tidak menoleh padanya. Matanya tetap padaku. 8 tahun di Jakarta mengerjakan tugas administrasi. Anda pasti sangat mengenal kawasan Medan Merdeka dan sekitarnya. Itu bukan pertanyaan basa-basi. Medan Merdeka adalah kawasan di mana Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berada. Dia tidak sedang berbincang. Dia sedang menguji, dan kami berdua tahu itu. Aku membalas tatapannya. Refleks ruang sidang. "Anda tidak boleh memalingkan mata dari seorang hakim." "Iya, Pak." Saya sangat mengenal kawasan tersebut. Hakim Mansur mengangguk sangat pelan. Kemudian dia melirik Ibu Elita. Mereka bertukar tatapan. Jenis komunikasi pasangan suami istri yang membawa seluruh percakapan hanya dalam 1 detik. Ibu Elita mengangkat gelasnya, menyesap sedikit, lalu meletakkannya kembali. Dia menatap ibuku, lalu menatapku, lalu kembali ke ibuku. Sesuatu bergeser di balik matanya. Bukan kecurigaan, melainkan proses pembongkaran sebuah asumsi secara sistematis. Erwan bersandar di kursinya, memegang gelas, mulai merasa percaya diri di depan penontonnya. "Tahu tidak, Mbak Nila ini waktu kecil aneh sekali. Selalu baca buku, di kamar terus. Tidak mau main sama siapapun." Ibu tertawa, tawa yang teatrikal. "Benar, Nila selalu merasa dirinya lebih pintar dari semua orang." "Syukurlah sekarang dia sudah lebih tenang." Aku memperhatikan wajah Alia. Senyumnya memudar. Dia menatapku, bukan dengan kasihan, tapi dengan sesuatu yang lebih tajam, pengakuan. Hakim Mansur mengetukkan pisaunya ke gelas. 1 dentingan bersih. "Saya ingin menyampaikan beberapa patah kata," pengumumannya. Wajah ibu langsung berseri-seri. Inilah bagian yang paling ia tunggu-tunggu. Sang hakim yang terhormat akan memberikan testimoni bagi putra emasnya, memvalidasi setiap kebohongan yang telah ia buat. "Tentu saja Pak Mansur," kata ibu sambil menangkupkan kedua tangannya. "Kami akan sangat senang mendengarnya." Hakim Mansur berdiri, mengancingkan jasnya, dan mulai berjalan perlahan mengelilingi meja, menuju tepat ke arah kursiku. Dia berhenti tepat di sampingku. Dia menatapku ke bawah. Seluruh ruangan menyadarinya. 1 persatu kepala menoleh. "Saya harus jujur," suara Hakim Mansur terdengar tenang namun berwibawa. "Saya sangat terkejut melihat Anda di sini.
Kalimat itu membuat udara di ruangan seolah tersedot keluar. Ibu tertawa gugup. "Oh, Nila memang putri saya, Pak. Tentu saja dia harus ada di sini." Hakim Mansur tidak menatap ibu. Dia hanya menatapku. Tatapan itu adalah tatapan yang sama saat ia memberikan vonis. "Siapa Anda bagi mereka sebenarnya?" tanyanya, tidak kasar, bahkan hampir lembut. "Karena Nila Mariska yang saya kenal." Dia membiarkan kalimat itu menggantung. Keheningan total terjadi. Tidak ada yang mengunyah. Tidak ada yang bernapas. Alia menatap bergantian antara aku dan ayahnya. Erwan memegang gelas yang membeku di tengah jalan menuju bibirnya. Bapak mendongak dari piringnya untuk pertama kalinya malam itu. Senyum ibu masih menempel di wajahnya, tapi mulai retak di tepiannya. Sebuah topeng porselen dengan retakan rambut yang menjalar tepat di tengah. "Pak Mansur," kata ibu dengan hati-hati. "Sepertinya Bapak salah mengenali Nila dengan orang lain." "Saya tidak salah." Suaranya tenang namun final. Suara pria yang pekerjaannya adalah menolak keberatan setiap hari. "Saya ingat setiap pengacara yang berargumen di depan kursi hakim saya. Dan pengacara Nila Mariska telah menangani 2 kasus di ruang sidang saya. Dia memenangkan keduanya." Retakan itu pecah terbuka. Tangan Ibu Elita menutup mulutnya karena terkejut. Alia menoleh ke arahku, matanya membelalak. Gelas Erwan akhirnya mendarat di meja dengan dentingan keras. Bapak memejamkan mata. Dan ibuku, wanita yang membangun seluruh malam ini di atas premis bahwa aku bukan siapa-siapa, menatap Hakim Mansur seolah-olah lantai di bawah kakinya baru saja terbelah. Sang hakim berbalik menatapku. "Pengacara Nila," ucapnya. "Apakah Anda ingin memberikan klarifikasi?" Seluruh mata di ruangan itu tertuju padaku. Aku tidak menginginkan ini. Aku ingin berada di dalam mobilku, memacu kendaraan ke arah Jakarta dengan jendela terbuka, membiarkan makan malam ini mengecil di spion tengah. Aku tidak datang ke sini untuk membuat keributan. Aku datang demi Erwan. Namun Hakim Mansur baru saja mengajukan pertanyaan langsung, dan aku sudah mengatakan pada ibu satu hal yang tidak akan kukompromikan. Aku tidak akan berbohong jika ditanya secara langsung. "Benar, Pak," suaraku terdengar stabil. Aku tidak menaikkan nada bicara, namun suaraku memenuhi ruang makan yang mendadak hampa itu. Saya adalah pengacara litigasi di firma hukum Mariska dan Partners. Saya memiliki kehormatan untuk berargumen dalam 2 kasus di ruang sidang Pak Mansur. Kepala Alia terhentak ke arah ibu. "Tunggu, Mbak Nila seorang pengacara?" Suara ibu terdengar tipis dan gemetar. "Pak Mansur, saya yakin ada banyak orang bernama Nila di Jakarta. Mungkin Bapak salah orang." "Ibu Marlina." Nada bicara Hakim Mansur membawa otoritas 30 tahun di kursi pengadilan. Tidak banyak pengacara bernama Nila Mariska yang memenangkan kasus hak sipil di pengadilan tinggi 5 bulan lalu. Argumen lisan itu adalah salah satu yang terbaik yang pernah saya dengar dalam 1 dekade ini. Saya menjabat tangannya sendiri di lorong pengadilan setelah sidang. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kemudian Ibu Elita bertanya dengan suara pelan namun sangat tajam. "Ibu Marlina, Anda memberitahu kami bahwa putri Anda bekerja sebagai staf administrasi biasa. Mengapa Anda menyembunyikan kenyataan ini?" Ibu tidak menjawab. Mulutnya terbuka lalu tertutup kembali. Matanya tampak berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan tatapan panik seseorang yang melihat seluruh konstruksi kebohongannya runtuh dalam waktu sekejap. Wajah Erwan pucat pasi. Dia menatapku seolah-olah aku telah mengkhianatinya. Bukan ibu yang dia salahkan, tapi aku. Karena di dunianya, menjaga kebohongan tetap hidup adalah bentuk loyalitas. Dan mengatakan kebenaran adalah sebuah pengkhianatan terhadap keluarga. "Saya tidak datang ke sini untuk merusak suasana," kataku tenang. "Saya datang untuk merayakan pertunanganmu, Erwan. Namun, ayah tunanganmu mengenali saya. Hanya itu yang terjadi." Bapak, dari ujung meja, berbisik sangat pelan hingga hampir tak terdengar. "Nila benar. Tidak ada yang melihat ke arah Bapak. Tidak ada yang pernah melakukannya." Ibu Elita meletakkan serbetnya dan melipat tangannya di atas meja. Ketika dia berbicara, suaranya tenang, terukur, dan benar-benar tidak bisa dinegosiasikan.
Ibu Marlina, Anda berbohong tentang karier putri Anda. Sekarang saya jadi bertanya-tanya. Apalagi yang Anda tutupi? Ibu mencengkeram tepi meja. Saya hanya tidak ingin Nila merasa tertekan untuk membicarakan karirnya yang sibuk. Dia orangnya tertutup. Itu bukan berarti saya berbohong. Itu tidak sama dengan berbohong, sela Alia dengan suara bergetar. Dia menatap ibuku dengan cara yang berbeda sekarang. Bukan lagi dengan rasa hormat, melainkan dengan tatapan seseorang yang baru pertama kali melihat wajah asli di balik topeng. Tante, jika Tante berbohong tentang Mbak Nila, bagaimana dengan Mas Erwan? Ruangan itu seolah menyusut. Apa maksudmu dengan karierku? Suara Erwan meninggi, terdengar sedikit melengking karena gugup. Aku sudah bilang pada kalian, Ibu Anda memperkenalkan Anda sebagai direktur penjualan regional, kata Ibu Elita. Setiap katanya diucapkan dengan sangat jelas. Apakah itu jabatan Anda yang sebenarnya? Ibu langsung menyambar pembicaraan. Dia akan segera dipromosikan. Itu sudah hampir resmi, hanya tinggal menunggu waktu. Ibu Marlina, Hakim Mansur mengangkat satu tangan. Tidak keras, tapi cukup untuk membungkam ruangan. Biarkan Erwan menjawab. Erwan menatap taplak meja linen putih itu. Urat nadi di pelipisnya berdenyut. Seluruh ruangan, ibunya, ayahnya, kakaknya, tunangannya, dan calon mertuanya, semua menunggu satu kebenaran sederhana. Staf penjualan, ucap Erwan, nyaris berbisik. Hanya tenaga penjual biasa. Keheningan yang mengikuti jawaban itu berbeda dari keheningan sebelumnya. Keheningan pertama adalah keterkejutan. Keheningan kali ini adalah sesuatu yang lebih berat. Ini adalah suara dari sebuah fondasi keluarga yang retak total. Alia memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Dia berdiri perlahan. Dia tidak membanting kursi. Dia tidak berteriak. Dia meletakkan serbetnya di meja dengan ketelitian seorang wanita yang tahu bahwa cara seseorang meninggalkan ruangan itu sangat penting. Sepertinya saya butuh udara segar, ucap Alia pendek. Alia! Erwan mencoba meraih tangannya. Jangan, satu kata dari Alia. Dingin, final. Alia melangkah menuju pintu depan. Ibu Elita berdiri, meremas bahu suaminya sebentar, lalu mengikuti putrinya. Aku duduk di sudut meja, menyaksikan kehancuran itu. Dan aku merasakan sesuatu yang tidak kusangka akan kurasakan. Duka. Karena ini bukan tentang aku yang benar. Ini tentang ibuku yang begitu takut pada kenyataan sehingga dia membangun istana dari pasir kebohongan. Dan malam ini, seorang hakim mengajukan satu pertanyaan, dan seluruh istana itu hancur. Ibu berdiri. Air matanya mulai mengalir deras sekarang, tangisan asli yang bercampur dengan akting, mustahil untuk dipisahkan. Ibu melakukan semua ini demi Erwan, suaranya pecah. Semua yang ibu lakukan adalah untuk keluarga ini. Ibu ingin kita terlihat terhormat di mata mereka. Ibu ingin Pak Mansur dan Ibu Elita melihat bahwa kita ini keluarga yang sukses, bahwa kita cukup. Ibu menunjuk ke arahku, tangannya gemetar hebat. Dan kamu selalu saja merusak semuanya. Kamu selalu ingin jadi pusat perhatian, bahkan malam ini ketika ibu sudah memohon padamu. Bu, suaraku tetap rendah. Jenis suara yang kugunakan di ruang sidang saat lawan bicara mulai berteriak. Aku tidak merusak apapun. Aku duduk di tempat yang ibu perintahkan. Aku diam saat ibu memperkenalkanku sebagai staf administrasi. Hakim Mansur mengenaliku karena aku berdiri di ruang sidangnya dan melakukan pekerjaanku dengan baik. Itu bukan sesuatu yang aku lakukan kepada ibu. Itu adalah kenyataan. Tapi kamu bisa saja berbohong kepada seorang hakim federal tentang identitasku di hadapannya langsung? Ibu tidak punya jawaban untuk itu. Logikanya sangat kuat dan dia tahu itu. Ibu Elita kembali dari teras depan. Alia sudah berada di dalam mobil. Suara pintu mobil ditutup terdengar sayup-sayup melalui jendela. Ibu Elita berjalan ke meja. Dia tidak duduk. Dia berkata kepada ibu dengan otoritas yang tenang. Ibu Marlina, saya ingin memastikan saya paham. Anda berbohong tentang pekerjaan putri Anda. Anda berbohong tentang jabatan putra Anda. Dan Anda menginstruksikan putri Anda untuk diam tentang kesuksesannya.
di acara yang justru bertujuan untuk saling mengenal antar keluarga. Apakah ada hal lain yang perlu kami ketahui? Ibu menggelengkan kepalanya pelan, sebuah gerakan kekalahan yang kecil. Hakim Mansur berdiri, mengancingkan jasnya. Makan malam yang luar biasa, Ibu Marlina, ucapnya tanpa nada sarkasme. Hanya kelelahan seorang pria yang sudah cukup mendengar kesaksian palsu. Hakim Mansur berjalan menghampiriku di sudut meja. Dia mengulurkan tangannya. Pengacara Nila, senang bertemu dengan Anda kembali. Aku berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih, Pak Mansur. Aku mengambil jas kerjaku dari gantungan. Aku berjalan keluar dari pintu depan yang terbuka. Aku tidak membanting pintu. Aku hanya melangkah keluar dengan kepastian seseorang yang pergi dengan syaratnya sendiri. Di belakangku, aku bisa mendengar suara Erwan yang memelas memanggil nama Alia, dan suara tangisan ibu yang kini memenuhi ruang makan yang megah namun kosong itu. Jalanan menuju Jakarta malam itu terasa lengang. Hanya ada aku, garis-garis putih jalan tol yang memudar di bawah lampu merkuri, dan kegelapan Jawa Barat yang membentang luas. Tanganku sedikit gemetar di atas kemudi. Bukan karena takut, melainkan karena sisa adrenalin yang masih mengalir. Jenis energi yang muncul setelah Anda dipaksa tenang begitu lama, hingga tubuh Anda lupa caranya melepaskan ketegangan. Aku tidak menyalakan radio. Aku tidak menelepon siapapun. Aku hanya menyetir. Melewati Bogor yang basah oleh sisa hujan, melewati Cibubur, hingga lampu-lampu pencakar langit Jakarta mulai terlihat di Cakrawala. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam 34 tahun, aku tidak merasa kecil saat meninggalkan rumah itu. Sesampainya di apartemenku di kawasan SCBD, aku duduk di sofa yang gelap dan menarik napas dalam-dalam. Ponselku yang tergeletak di atas meja terus bergetar. Ada 14 pesan yang belum terbaca. Ibu mengirim 3 pesan. Pesan pertama dikirim pukul 21.47. Kamu sudah menghancurkan segalanya malam ini. Pesan kedua, pukul 22.22, Alia tidak mau mengangkat telepon Erwan. Dan pesan terakhir pukul 23.08. Ibu harap kamu puas. Aku membaca pesan-pesan itu 2 kali, lalu meletakkan ponselku. Aku tidak merasa puas. Aku merasa lega, namun juga berduka. Berduka karena makan malam yang kuimpikan. Sebuah acara di mana aku bisa duduk sebagai diriku sendiri. Dan diterima, ternyata memang tidak pernah ada dalam rencana ibu. Erwan mengirim 4 pesan. Semuanya bernada marah. Kenapa kamu tidak bisa diam saja 1 malam? Ibu sekarang hancur. Namun, ada 1 pesan dari nomor yang tidak kukenal. Mbak Nila, ini Alia. Terima kasih atas kejujuran Mbak malam ini. Maafkan keluarga kami yang mungkin membuat suasana menjadi tidak nyaman. Ayah saya sebenarnya sangat mengagumi Mbak. Bisakah kita bertemu untuk minum kopi minggu depan? Dan sebuah pesan singkat dari Bapak yang dikirim saat fajar. Bapak minta maaf Nila. 3 kata. Lebih banyak dari apa yang pernah Bapak katakan kepadaku dalam 10 tahun terakhir. 1 minggu kemudian, aku bertemu Alia di sebuah kafe di daerah Senopati. Wajahnya terlihat lelah. Dia menceritakan bahwa pertunangannya dengan Erwan sedang dalam masa jeda. Alia ingin Erwan belajar berdiri di atas kakinya sendiri tanpa narasi bohong dari ibunya. Ibu Anda memberitahu orang tua saya berbulan-bulan yang lalu bahwa Mbak Nila adalah anak yang bermasalah secara mental dan tidak stabil. Bisik Alia pelan. Itulah sebabnya ayah saya terkejut melihat Mbak duduk dengan begitu tenang di meja makan. Ayah mengira akan bertemu dengan orang yang rusak. Sebaliknya, beliau melihat pengacara yang pernah beliau puji di pengadilan. Aku tersenyum tipis. Ternyata ibu melangkah sejauh itu hanya untuk memastikan tidak ada yang percaya padaku jika aku bicara. Hari Minggu berikutnya, aku menelepon ibu. Dia mengangkat pada dering pertama. Nila, kamu telepon untuk minta maaf? Suaranya terdengar ketus. Tidak, Bu. Aku menelepon untuk memberitahu apa yang akan berubah, kataku tenang. Aku tidak akan datang ke acara keluarga manapun jika aku diminta untuk bersembunyi. Aku tidak akan menjawab telepon jam 2 pagi yang menyuruhku tutup mulut. Jika ibu ingin aku ada dalam hidup ibu harus menerima siapa aku sebenarnya, seorang pengacara, wanita mandiri, dan putri sulungmu yang sah.
Ibu terdiam cukup lama. Aku mendengar suaranya terisak pelan. Ibu hanya ingin keluarga kita terlihat sempurna, Nila. Apa itu salah? Salah jika kesempurnaan itu harus dibayar dengan menghapus keberadaanku, Bu. Kami menutup telepon tanpa kata maaf yang dramatis. Namun, setidaknya, kebenaran telah diletakkan di atas meja. Batasan telah dibuat. Malam itu, aku duduk di balkon apartemenku, melihat lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip seperti berlian di atas kain hitam. Aku menyadari bahwa selama ini aku mencari kursi di meja makan yang salah. Aku menghabiskan puluhan tahun mencoba melipat diriku agar pas dengan ruang sempit yang disediakan keluargaku. Tapi sekarang, aku sudah membangun mejaku sendiri. Menetapkan batasan bukanlah bentuk kebencian. Itu adalah cara untuk berkata, aku masih di sini, aku masih ingin hadir, tapi aku tidak akan lagi menghilang demi kenyamananmu. Ponselku berdering lagi. Bukan dari ibu, bukan dari Erwan. Itu adalah pengingat untuk persidangan besok pagi. Aku menyesap kopiku, menatap cakrawala, dan merasakan ketenangan yang sejati. Untuk pertama kalinya, aku tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menjadi diriku sendiri. Aku adalah Nila Mariska. Aku seorang pengacara. Dan aku sudah berhenti menjadi rahasia di rumahku sendiri.